Halo sobat-sobat Warin, video ini saya buat khusus masih tentang membahas penebusan Yesus. Penebusan Yesus maksudnya penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Karena dari beberapa komentar saya menangkap kesan bahwa masih banyak orang yang bingung, gagal paham terus tentang penebusan Yesus. Penebusan yang dilakukan Yesus. Yesus dikatakan di Alkitab, Yesus menebus manusia yang berdosa. Yesus menebus manusia. Jadi Yesus menebus manusia yang berdosa. Saya tidak tahu apa yang ada di benak sobat-sobat Warin ketika membaca atau mendengar kalimat Yesus menebus manusia yang berdosa. Saya nggak ngerti apa yang ada di benak Anda sehingga kok kayaknya makna penebusan ini membingungkan sekali bagi Anda. Sehingga ada di antara Anda yang masih bertanya dan tidak terima. Yesus tidak menebus loh. Emangnya Anda paham apa sih tentang penebusan itu? Saya berikan sebuah contoh yang gampang ini ya. Nabi Musa di dalam perjanjian lama, bangsa Israel pernah berada di bawah perbudakan Fir'aun 400 tahun lebih. 400 tahun bangsa Israel berada di bawah kekuasaan Fir'aun, Mesir. Nah, dikatakan Yahweh menebus dan menyelamatkan bangsa Israel dengan cara mengutus Musa. Jadi Musa hadir sebagai penebus bagi bangsa Israel. Nah, akhirnya bangsa Israel yang sudah 400 tahun itu berada di bawah kuasanya Fir'aun, diperbudak oleh Fir'aun, ditebus oleh Musa, dibawa pergi, nyebrang Laut Merah, laut terbelah dan dibawa pergi. Nah, bangsa Israel yang tadinya 400 tahun berada di bawah kekuasaan Mesir, setelah ditebus oleh Allah melalui Nabi Musa, tidak lagi berada di bawah kuasa Fir'aun. Ya, bangsa Israel menjadi berada di bawah kuasa Allah melalui Nabi Musa. Kok bisa? Ya karena sudah ditebus, sudah diselamatkan dari kuasa, dari hak miliknya Fir'aun direbut menjadi hak miliknya Allah. Sudah lagi tidak berada di bawah kuasa Fir'aun atau kuasa Mesir. Nah, kalau bangsa Israel pernah ditebus oleh Nabi Musa, Anda tidak masalah, Anda bisa paham. Lah kemudian giliran dikatakan bahwa Yesus menebus manusia yang berdosa, kok bingung itu gimana tuh? Yesus menebus manusia yang berdosa. Kenapa? Saya ini salah satu dari triliunan manusia yang berdosa. Saya ini adalah milik setan. Setiap hari melayani pekerjaan-pekerjaan kehendak-kehendak setan atau iblis. Kenapa? Karena saya berada di bawah kuasa setan. Nah, kalau saya sampai mati tetap berada di bawah kuasa setan, maka setelah mati saya ikut setan ke neraka. Nah, supaya saya tidak menjadi miliknya setan terus, maka saya harus ditebus, direbut, diambil alih hak kekuasaannya dari kuasa setan menjadi kuasa Yesus. Sehingga saya menjadi milik Yesus. Tadinya milik setan, setelah ditebus, diambil alih kekuasaan menjadi milik Yesus. Nah, kalau sudah saya berada di bawah kuasa Yesus, terserah Yesus. Saya akan dihakimi dengan adil, saya akan dimasukkan surga. Semua terserah Yesus. Bukan lagi berada di bawah kuasa setan. Jadi keselamatan saya dijamin oleh Yesus. Kalau tidak ditebus, saya berada di bawah siapa? Kuasa setan. Setelah ditebus jadi kuasa Yesus. Bangsa Mesir sebelum ditebus, mereka berada di bawah kuasa Mesir. Bangsa Israel, maaf. Bangsa Israel sebelum ditebus, mereka berada di bawah kuasa Mesir, Fir'aun. Setelah ditebus, mereka berada di bawah kuasa Allah melalui Nabi Musa. Nah, begitupun jika Anda dan saya yang tadinya milik iblis atau mungkin sekarang masih menjadi milik iblis, masih melayani pekerjaan-pekerjaan setan. Nah, nanti kalau sudah ditebus oleh Yesus, maka tidak lagi menjadi milik setan. Menjadi milik Yesus.
Nah, jadi makna penebusan ini adalah pengambil alihan kekuasaan dan hak dan kewajiban. Maka di Alkitab dikatakan kalau kita sudah menjadi hamba Kristus, kita tidak lagi melayani pekerjaan-pekerjaan iblis. Bukti orang sudah menjadi milik Kristus akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Bukti orang masih menjadi milik iblis adalah setiap hari pekerjaannya melayani pekerjaan-pekerjaan iblis. Nah, kalau kita setiap hari melayani pekerjaan iblis, menjadikan iblis sebagai tuan, sebagai bos kita, kita hambanya iblis, berarti kita milik iblis. Dan pasti tidak selamat. Nah, supaya selamat harus dipindah tangankan kepemilikan. Dari tangan iblis kita harus pindah ke tangan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, kalau sudah di tangan Yesus baru bisa diselamatkan. Nah, jadi makna penebusan Yesus adalah mengambil alih saya dan Anda, keturunan Adam dan Hawa yang menjadi milik iblis, direbut oleh Yesus, diambil alih supaya menjadi milik Kristus. Nah, seperti itu. Jadi makna penebusan tuh gampang sebenarnya. Sekali lagi ya teman-teman, kalau ada di antara Anda yang masih bingung, kemudian tidak terima, pokoknya Yesus tidak boleh jadi penebus loh. Ketika Nabi Musa menebus, menyelamatkan bangsa Israel, Anda nggak masalah. Nah, sekarang giliran Yesus menebus, mau menyelamatkan manusia dari kuasa iblis supaya menjadi di bawah kuasa Allah. Kok Anda protes yuk, gimana tuh? Anda kok tidak terima kalau Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus adalah penebus manusia. Yesus ini penyelamat manusia, juru selamat. Kok tidak terima? Ya, Anda mau tetap berada di bawah kuasa setan gitu ya, di bawah kuasa iblis. Jadi hidup setiap hari melayani iblis. Yesus tidak boleh menebus, tidak boleh membayar Anda, tidak boleh menyelamatkan Anda. Begitu maksudnya. Atau bagaimana? Ya. Jadi sobat-sobat Warin, saya menyangka ya, beberapa dari sobat-sobat Warin begitu kekehnya menolak penebusan yang dilakukan Yesus adalah karena Anda masih gagal paham dan tidak ngerti sama sekali makna penebusan. Anda kok keberatan banget gitu loh kalau Yesus memang menebus manusia. Yesus itu mengambil alih. Jika Anda berada di bawah kuasa setan, Anda mati ikut setan ke neraka. Nah, biar Anda mati tidak ikut setan, maka Anda itu ditebus oleh Yesus. Mau direbut oleh Yesus dari tangan setan. Nah, kalau Anda masih memilih ikut setan, ya mati masuk neraka sama setan. Tapi kalau Anda mau membuka hati, oke, saya sudah tidak lagi hidup di bawah kuasa setan. Saya memberikan hati saya ikut di bawah kuasa Allah melalui Yesus Kristus. Maka Anda menjadi milik Kristus dan pasti diselamatkan. Nah, makna penebusan penyelamatan tuh di situ. Ya, di video yang terdahulu sudah berulang kali saya berikan contoh ilustrasi tentang pegadaian itu ya. Ada satu barang, misalkan ini anggap aja barang ini harganya 10 juta ya, karena keadaan tertentu terpaksa harus digadaikan. Ya, berada di bawah kuasa pegadaian. Nah, supaya ini tidak hilang, maka harus ditebus. Barang ini harus ditebus, diambil alih kepemilikannya biar nggak jadi milik pegadaian, biar jadi milik saya dan selamat, nggak hilang. Nah, Yesus tuh begitu. Yesus berusaha menyelamatkan kita supaya kita tuh nggak hilang, nggak binasa jadi miliknya setan masuk neraka. Diambil alih. Loh, Anda kok mau diambil alih menjadi milik Yesus kok nggak mau tuh gimana tuh? Ya sudah, silakan, maunya ikut setan terus, jadi milik setan, setiap hari melayani keinginan setan. Tuan Anda setiap hari cari uang, ya, harga diri, nama baik, ikut ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, begitu. Itu ikut setan. Jadi budaknya setan. Nah, penebusan Yesus adalah mengajak kita untuk jadi pengikut Yesus. Sehingga penguasa kita bukan lagi setan, tapi penguasa kita Yesus. Atas kehendak Allah Bapa. Nah, kalau kita sudah menjadi miliknya Allah Bapa melalui perantara Yesus Kristus, aman hidup kita. Very aman. Pasti diselamatkan. Baik sobat-sobat Warin, itu aja pada kesempatan ini. Sebagai penekanan dari video yang sebelumnya tadi ya. Masih tentang penebusan. Ini penting banget dipahami supaya tidak gagal paham terus. Ya, masa gagal paham terus bilang,
penebusan tuh ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Ya berarti Anda nggak ngerti makna penebusan. Penebusan tuh sejak dari zaman dulu. Nabi Musa dipakai oleh Allah menyelamatkan, menebus bangsa Israel. Anda nggak masalah. Nah sekarang giliran dikatakan oleh Alkitab, Yesus sekarang dipakai oleh Allah untuk menebus, menyelamatkan manusia. Kok protes? Ayo, kamu ketahuan, nggak ngerti makna penebusan, nggak ngerti makna penyelamatan. Ya baik Sobat Warin, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih banyak buat siapapun yang menyaksikan video ini. Salam sejahtera. Haleluya.